Kemarin waktu aku jaga klinik, aku ketemu pasien yang sudah bolak-balik. Dan ini kali ketiga mengalami kencing nanah. Yang pertama sembuh, yang kedua itu malah nggak sembuh dengan obat. Dan yang sekarang keluhannya masih sama. Ini terjadi dalam periode tertentu, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Aku coba melakukan pendekatan lebih lagi untuk menggali informasi. Di mana sih letak miss-nya ini? Ternyata usut punya usut, akhirnya pasien mengakui ide cemerlangnya yang nggak pernah aku pikirkan sebelumnya. Dan ide ini berbahaya, bikin bakteri jadi kebal terhadap obat-obatan. Susah sembuh deh. Halo, aku Dr. Rama Wintara. Selamat datang di Klinik Tanpa Resep, tempat keluhanmu dibahas dengan santai. Aku lagi jaga di sebuah klinik. Kemudian setelah beberapa pasien, ada pasien datang dengan keluhan kencing nanah. Keluhan ini dirasakan sudah pernah sebelum-sebelumnya, sudah minum obat dan sembuh, tapi yang terakhir minum obat nggak sembuh sampai akhirnya sekarang datang lagi dengan keluhan yang sama. Seperti biasa, pasien datang dilakukan anamnesis atau wawancara, ditanya-tanya seputar keluhannya, dilakukan pemeriksaan fisik, lalu akan diberikan terapi yang sesuai dan KIE atau edukasi untuk kedepannya agar tidak terkena lagi. Aku tanya riwayat berhubungannya, kemudian risiko-risiko yang mungkin, dan semua itu terpenuhi. Sempat melakukan hubungan badan dengan pacar sendiri, dan pacar orang lain, dan orang yang baru dikenal sehari, dan seperti itu, gonta-ganti pasangan. Di situ aku cari tahu kira-kira ini penyebabnya atau masalahnya di mana. Selain dari faktor risiko yang sudah jelas, di mana lagi nih masalahnya gitu. Berhubungan badan dengan pasangan yang gonta-ganti itu adalah faktor risiko dari infeksi menular seksual. Sering banget ada kejadian ya keluhan seperti ini, keluar kencing nanah kayak gitu. Setelah aku ajak ngobrol, tampaknya pasien mulai terbuka dan aku kasih kesempatan untuk pasien bercerita dan bertanya seputar keluhannya ataupun upaya pencegahannya. Di ujung pembicaraan aku coba gali tentang bagaimana cara pasien minum obat. Dan ternyata ketika sudah sehari 2 hari minum obat dan pasien sudah merasa sembuh, dan ini merupakan kebiasaan banyak orang Indonesia, kalau sudah merasa agak enakan itu obatnya di stop. Untuk beberapa obat memang bisa seperti itu, tapi untuk obat yang golongan antibiotik untuk membunuh bakteri itu nggak boleh kayak gitu. Apapun alasannya. Kalau di ceritaku ini adalah alasannya agar ketika nanti ada keluhan yang serupa bisa minum obat itu lagi. Di sini letak miss-nya. Setelah ketemu letak miss-nya, aku langsung edukasi apa bahayanya kalau itu terus dilakukan. Untuk obat antibiotik, apabila dihentikan di tengah jalan atau tidak diminum sampai habis, bahayanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyakit atau keluhan bisa muncul lagi, bahkan lebih parah kalau antibiotik atau obatnya itu tidak diminum sampai habis. Kedua, ini yang bahaya nih. Bakteri jadi kebal, dia jadi resisten terhadap antibiotik yang sudah diminum. Ibaratnya, waktu minum antibiotik sampai merasa enakan itu, bakterinya itu cuma pingsan atau belum mati semuanya. Ketika timbul keluhan lagi, dikasih lagi obat yang sama, antibiotiknya be like, anjir, dikasih ginian doang. Bakterinya itu udah kebal, udah kuat, udah tahu, obat cuma kayak gini aja, gampang. Yang ketiga, ide cemerlang menyimpan sisa obat untuk jaga-jaga suatu hari nanti kena lagi, itu adalah perilaku yang salah. Karena infeksi menular seksual itu bukan cuma itu aja, bukan cuma gonorea aja, sifilis. Jadi selain membuat bakteri itu kebal, ini juga belum tentu tepat untuk pengobatan selanjutnya. Bisa juga nih, kalau disimpan dalam jangka waktu yang lama, bisa aja obatnya expired tanpa kita ketahui, kadaluarsa. Sekilas tentang antibiotik yang perlu diketahui. Pertama, antibiotik harus dihabiskan sesuai resep. Kedua, tidak boleh disimpan di stop tengah jalan untuk jaga-jaga. Ketiga, kalau ada efek samping yang timbul setelah minum obat, segera lapor ke dokter. Konsultasi, jangan di stop sendiri. Begitu sekiranya cerita dari Klinik Tanpa Resep kali ini. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, share ke teman-temanmu yang mungkin pernah mengalami keluhan yang sama atau ke keluarga. Dan kalau ada keluhan seperti ini, pasangan itu seharusnya sebaiknya diobati juga agar tidak pingpong, bolak-balik kenanya. Itu aja untuk kali ini. Kalau kamu ada cerita pengalaman, keluhan serupa, boleh ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di Klinik Tanpa Resep, karena tidak semua keluhan butuh resep. Bye.